Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Wismawardani dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 1B. Di sini saya akan menjawab soal-soal ujian tengah semester mata kuliah berbicara. Soal yang pertama, jelaskan mengapa saudara sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Untidar perlu menempuh mata kuliah berbicara. Jawaban saya, mata kuliah berbicara sangat penting bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Karena setelah lulus, mahasiswa dituntut untuk menjadi seorang pendidik. Pendidik yang baik harus bisa menguasai keterampilan berbicaranya. Selain menjadi seorang tenaga pendidik, lulusan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia juga bisa menjadi seorang jurnalis, reporter, moderator, penerjemah, dan lain sebagainya, yang dimana profesi tersebut juga membutuhkan keterampilan berbicara yang dengan tata bahasa yang baik dan benar. Oleh karena itu, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Untidar perlu sekali menempuh mata kuliah berbicara. Soal yang kedua, sebutkan aspek-aspek keterampilan berbahasa dan jelaskan hubungan antar aspek. Jawaban saya, aspek-aspek keterampilan berbahasa ada 4, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dari keempat aspek tersebut memiliki hubungan yang sangat erat. Yang pertama, hubungan antara berbicara dan menyimak. Keduanya merupakan kegiatan komunikasi tatap muka langsung dua arah. Seorang anak hanya menirukan pembicaraan yang mereka tidak paham, tetapi juga mencoba menirukan hal-hal yang tidak mereka pahami. Yang kedua, hubungan antara berbicara dan membaca. Seseorang yang terbiasa membaca akan lebih runtut dan tepat saat berbicara. Berbicara bersifat lisan, sedangkan membaca bersifat tertulis. Yang ketiga, hubungan antara berbicara dan menulis. Berbicara dan menulis merupakan keterampilan yang sama-sama menghasilkan sebuah ujaran atau kosakata. Membuat catatan serta bagan atau rangka-rangka ide yang akan disampaikan pada suatu pembicaraan akan membantu seseorang dalam menyampaikan idenya kepada pendengar. Soal nomor 3, sebutkan serta jelaskan prinsip umum yang mendasari kegiatan berbicara. Jawaban saya, prinsip-prinsip umum yang mendasari kegiatan berbicara yaitu membutuhkan paling sedikit 2 orang. Orang yang berbicara disebut pembicara. Orang yang mendengarkan disebut mitra bicara. Mempergunakan sandi linguistik yang dapat dipahami bersama. Sandi linguistik itu adalah bahasa. Jadi, saat berbicara, kita harus menggunakan bahasa yang dapat dipahami satu sama lain. Menerima atau mengakui daerah referensi umum. Pengetahuan didapatkan tidak hanya melalui buku, tapi juga berasal dari pengalaman atau cerita dari orang lain yang akan menambah pengetahuan kita dalam berkomunikasi. Merupakan suatu pertukaran antar partisipan. Dalam berkomunikasi, kita saling bertukar pendapat atau gagasan untuk memperkaya pengetahuan kita terhadap suatu hal. Berhubungan atau berkaitan dengan masa kini. Dalam kegiatan berbicara, harus berkaitan dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini, agar informasi yang disampaikan atau yang didebatkan tidak selalu sama setiap waktunya. Soal nomor 4, sebutkan dan jelaskan sikap pendengar yang baik dan yang tidak baik. Jawaban saya, sikap-sikap pendengar yang baik yaitu yang pertama, melakukan kontak mata dengan lawan bicara. Melakukan kontak mata dengan pembicara.
saat kita sedang mendengarkan, hendaknya memandang wajah sang pembicara. Yang kedua, menunjukkan sikap yang antusias, seperti menunjukkan sikap memperhatikan lawan bicaranya. Hal tersebut sudah memberikan apresiasi dan ketertarikan pada topik pembicaraan. Yang ketiga, aktif memberikan respon. Realitanya seperti memberikan jawaban saat pembicara sedang bertanya mengenai topik pembicaraan. Sikap-sikap pendengar yang tidak baik yaitu tidak melakukan kontak mata dengan pembicara, seperti memalingkan muka dan menjauh dari sang pembicara. Yang kedua, tidak menunjukkan sikap antusias, seperti tidak memperhatikan lawan bicaranya. Yang ketiga, tidak aktif memberikan respon. Saat mendengarkan, tidak memberikan komentar dan hanya mendengarkan saja. Soal nomor 5, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang menentukan keefektifan berbicara. Faktor-faktor yang menentukan keefektifan berbicara terbagi menjadi dua, yaitu faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan. Faktor kebahasaan meliputi ketepatan ucapan. Seorang pembicara harus membiasakan diri mengucapkan ucapan secara tepat, agar pendengar tidak mengalihkan perhatiannya. Penempatan tekanan, nada, sendi dan durasi yang sesuai. Walaupun bahan pembicaraan tidak menarik, kalau penempatan tekanan, nada, durasi, sendi sesuai akan menjadi menarik. Pilihan kata atau diksi. Pemilihan kata yang tepat dan jelas akan mudah dimengerti oleh pendengar. Ketepatan sasaran pembicaraan. Seorang pembicara harus membuat kalimat yang efektif agar tepat sasaran dan dapat meninggalkan kesan. Faktor non-kebahasaan meliputi sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Sikap tersebut bisa diterapkan dengan latihan dan penguasaan materi yang baik. Selanjutnya, pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara. Sering kita temui seseorang yang berbicara tidak memperhatikan lawan bicaranya. Seharusnya yang berbicara memandang wajah sang pendengar, agar sang pendengar merasa terlibat dalam pembicaraan. Kenyaringan suara. Kenyaringan suara bisa kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi sekitar. D. Penguasaan topik. Contohnya dalam acara formal seperti berpidato, harus selalu menuntut persiapan. Topik yang akan dibawakan harus dikuasai dengan baik agar berpidato itu bisa berjalan dengan lancar. Begitulah jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.